Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih sudah setia sekali lagi ya untuk mengikuti persidangan. Ini adalah pra peradilan yang keempat. Tapi sekali lagi tadi kami sudah tegaskan, ini bukan mengulur-ulur waktu, menghindari pokok perkara dan lain sebagainya. Tapi kita bicara mengenai hak yang kita gunakan, yang disediakan, difasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan memang ada pembatasan di dalam KUHP sebagaimana kita sebutkan, yaitu tidak boleh mengajukan perkara yang sama. Perkara yang kita ajukan ini perkara yang berbeda-beda. Pertama soal penggeledahan, penangkapan, penahanan. Yang kedua khusus pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang ketiga khusus ganti rugi. Nah yang keempat ini khusus tentang pencekalan, kemudian tidak diberitahukannya pemberitahuan SPDP, dan juga soal penggunaan rezim KUHP yang berbeda dalam penersangkaan yang dalam putusan Dr. Tifa sudah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempertimbangkan aspek lain, karena terjadi dualisme seperti ini memunculkan ketidakpastian hukum atau legal uncertainty. Dan kami kembali menegaskan ya, bahwa tiga hal ini. Satu, SPDP surat perintah dimulainya penyidikan tanggal 15 Januari dan 30 Maret yang tidak diberitahukan kepada tersangka dalam hal ini Mas Roy dan pemohon dalam konteks ini, itu melanggar hukum, melanggar putusan MK yang sudah menafsirkan KUHP yang lama. Pasal berapa tadi? 190 ya. Sudah menafsirkan KUHP yang lama, dan itu harus dibaca sebagai satu kesatuan. Kita tadi tahu bahwa mereka kan mendalilkan bahwa ini menggunakan KUHP yang lama, nggak bisa dong pakai KUHP yang baru. Iya, memang ini menggunakan KUHP yang lama, dan KUHP lama itu pasalnya sudah ditafsirkan oleh MK bahwa yang namanya pemberitahuan surat perintah dimulainya penyidikan itu bukan hanya soal urusan antara penyidik dan penuntut, ya, bukan jaksa penuntut umum, tapi juga hak bagi pelapor, terlapor, atau termasuk juga tersangka dalam hal ini Mas Roy, ya. Itu satu hal, dan tidak dipenuhinya syarat formil seperti ini, maka berakibat cacat hukum proses penyidikan selanjutnya. Makanya kemudian konsekuensinya kalau ini dikabulkan, penetapan tersangka Mas Roy batal. Ya, dibatalkan. Nah, yang kedua adalah mengenai soal pencekalan Mas Roy. Pencekalan Mas Roy memang sudah berakhir sebagaimana diakui mereka, tetapi kita sendiri tidak pernah tahu apakah memang berakhir atau tidak, karena tidak pernah ada pemberitahuan. Dan Mas Roy juga belum berniat keluar negeri atau coba-coba keluar negeri, belum berani, daripada nanti dipermalukan, ya kan? Tetapi dari sidang ini mereka mengatakan bahwa itu sudah berakhir menurut kepolisian. Ya, kepolisian itu adalah peminta, ya, orang yang memintakan, institusi yang memintakan pencekalan atau pencegahan, cegah tangkal ya, cekal itu. Nah, tetapi kita mempermasalahkan aspek formilnya, bahwa ketika dilakukan pencegahan itu tidak pernah diberitahukan kepada Mas Roy sebagai tersangka dalam jangka waktu 7 hari, ya. Kemudian yang ketiga adalah sekali lagi penggunaan dua rezim KUHP yang berbeda, antara penggunaan pasal 434 dengan pasal 311 ya, atau 310 dengan pasal 433, itu adalah pasal pencemaran nama baik. Sekali lagi sudah memunculkan ketidakpastian hukum yang dalam konteks putusan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikatakan sebagai null and void atau batal demi hukum. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mudah-mudahan ya hakim tunggal pra peradilan memiliki keberanian ya untuk menerobos semua sekat, karena sekali lagi kita katakan kita bisa membuktikan bahwa aspek formilnya bermasalah yang dulu barangkali orang tidak pernah permasalahkan karena mungkin macam-macam lah, ada masalah tembok kekuasaan dan lain sebagainya. Kita mempermasalahkan aspek formil yang precise, yang betul-betul memang melanggar aturan hukum yang sudah kita sepakati, baik KUHP lama maupun KUHP baru. Dan dalam konteks ini KUHP lama yang sudah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita tidak ingin seperti kejadian sebelumnya di mana pasal 32 ayat 1 yang kita tantang agar menghadirkan ahli dan saksi yang pernah melihat Mas Roy melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau
bisa didakwa atau disangka dengan pasal 32 ayat 1, tidak ada bukti baik saksi maupun ahli, tetapi kemudian hakim tunggal bukan menjawab pertanyaan itu, tetapi justru menghindar, mengatakan bahwa ini waktunya, timingnya tidak tepat, harusnya setelah dilakukan penersangkaan pada tanggal 7 November 2025. Nah, mudah-mudahan hal seperti itu tidak dilakukan lagi untuk saat ini. Silakan Mas Tristan mungkin mau menyampaikan tambahan. Sedikit aja tentang pencegahan ya, pencekalan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa memang sudah kadaluarsa ya. Artinya ini sudah diakui oleh penyidik, dalam hal ini Polda. Jangan sampai nanti ada putusan yang menyatakan bahwa ada kurang pihak, harus imigrasi lagi dilibatkan. Nah ini sudah ada pengakuan bahwa mereka sudah kadaluarsa. Nah ini seharusnya tanggal 11 Desember sampai dengan 11 Juni 2026, satu hari setelah 11 Juni 2026 itu sudah tidak ada lagi istilahnya pencekalan sebenarnya. Itu sudah memang kalau bilang sudah kadaluarsa, tapi kita kadaluarsa. Nah, artinya ini memang wajib untuk dikabulkan kalau kami sampaikan seperti itu. Mungkin itu penambahan dari kami. Oke, ada lagi Tiang. Miracle. Iya. Nah, silakan. Ya, sorry, Tiang, silakan Tiang. Baik teman-teman, izin menambahkan yang tadi sudah disampaikan. Jadi barusan kami membacakan sekitar 40 halaman replik ya. Ini merupakan tanggapan kami atas 22 halaman jawaban dari termohon dan 36 halaman dari jawaban turut termohon. Jadi kami dengan waktu yang cukup singkat berusaha untuk menjawab semua jawaban-jawaban dari mereka. Kami menanggapi jawaban-jawaban dari termohon dan turut termohon. Nah, ada dua hal yang penting untuk kami sampaikan yang cukup menarik ya. Jadi yang pertama adalah karena turut termohon menyampaikan eksepsi. Yang pertama itu terkait dengan seharusnya permohonan pra-peradilan yang keempat ini gugur. Dalam uraiannya, turut termohon memberikan contoh empat putusan pra-peradilan yang gugur, dan 4 putusan peradilan yang gugur ini adalah putusan pra-peradilan yang ada sebelum berlakunya KUHP yang baru ya. Jadi putusan peradilan yang lama. Jadi ya bahasa singkatnya sepertinya turut termohon ini belum move on ya, menggunakan kurang update terkait dengan proses pra-peradilan dalam KUHP yang baru. Dan yang kedua adalah terkait dengan adanya eksepsi yang mengkaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, kalau tadi teman-teman sempat saksikan dalam pembacaan jawabannya, turut termohon sempat ada salah satu frase yang sangat kita kasih tanda kutip ya, bahwa ada tidak efisiensi proses peradilan. Nah, ini yang menurut kami cukup berbahaya ya. Kalau mindsetnya seperti itu, ingin peradilan yang cepat, ingin peradilan, tadi kami sudah pertegas bahwa peradilan yang cepat adalah bukan peradilan yang tergesa-gesa. Jadi jangan sampai peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ini mengabaikan asas kepastian hukum, khususnya keadilan bagi pemohon. Kami berharap itu mungkin mindset turut termohon, tapi mudah-mudahan bukan mindset majelis hakim dengan pemberian pembatasan terhadap besok kita upaya pembuktian dan lain sebagainya. Itu sih tambahan dari saya. Ya oke. Sekedar mengingatkan sebelum Mas Roy ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sudah disidik sebelum berlakunya KUHP dan KUHP yang baru ya, tanggal 2 Januari 2026. Jadi 2025 sudah dilakukan proses penyidikannya. Karena itu batu ujinya tetap menggunakan KUHP yang lama, batu ujinya. Tetapi proses persidangannya menggunakan KUHP yang baru, paham kan? Jadi batu ujinya misalnya tindakan tidak memberikan SPDP kepada Mas Roy ya, pada pemohon atau kepada tersangka dalam konteks penyidikan, maka itu menggunakan KUHP yang lama. Nah, KUHP yang lamanya itu sudah ditafsirkan oleh putusan MK. Karena di dalam KUHP yang lama yang diberikan tuh cukup antara penyidik dan penuntut. Tapi MK memberikan tafsir tidak hanya penyidik dan penuntut, harus semua dapat, termasuk juga tersangka, paham ya? Jadi kalau dia kemudian mempermasalahkan KUHP yang baru itu sekedar penekanan saja.
bahwa norma yang sudah diputuskan oleh MK diadopsi di KUHP yang baru, gitu ya. Oke, itu yang saya tambahkan. Silakan. Oke, ya baik. Saya nggak akan ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak akan ulangi apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi sudah jelas ya apa yang kita lakukan. Jawaban kami 40 lebih halaman itu sudah menjawab dengan detail dan makanya cukup rinci meskipun waktunya tadi kalau dilihat cukup pendek ya gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa menyampaikan. Dan besok pagi ya kita akan mendengarkan replik ya gitu duplik dari pihak termohon dan turut termohon. Jadwalnya seperti kita dengar semua agak pagi ya, jadi kita mulai setengah 9 itu harapannya nanti hakim tunggal berharap setengah 10 sudah selesai atau bahkan sebelumnya sudah selesai. Nah jam 10 kita sudah mulai dengan ahli dari kami ya. Untuk besok memang kami tidak menghadirkan saksi, tapi kami akan menghadirkan 2 ahli dan juga ada bukti 10 lembar kira-kira ya surat ya. 2 ini saya sebutkan inisialnya saja ya. Besok ahli yang akan bersaksi bahkan memberikan keahliannya ada 2. Yang pertama inisialnya R, yang kedua inisialnya D ya. Saya nggak akan sebutkan dulu, kan dicari-cari malam ini siapa gitu ya. Jadi yang satu inisialnya R, yang satu inisialnya D. Saya kira itu aja tambahan saya. Moga-moga lancar. Sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.